Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisinya? Semoga dalam kondisi sehat semua. Amin. Untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajarannya, yaitu tema 1 subtema 2 pembelajaran kelima. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk KD-nya yaitu IPA KD 3.1, SPDP KD 3.1, dan Bahasa Indonesia KD 3.1. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat merangkai sebuah cerita dengan percaya diri. Yang kedua, dengan membaca, siswa dapat mengetahui macam-macam otot pada manusia. Yang ketiga, dengan berkreasi, siswa dapat membuat desain cover buku. Yang keempat, dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dengan tanggung jawab. Ya, itulah tujuan pembelajaran untuk pagi hari ini. Persiapkan buku paketnya untuk disimak nantinya. Wah, hebat sekali Pak Bejo itu. Sudah tua tetapi masih kuat mencangkul. Tulang dan otot-otot tangannya masih kuat mengayun cangkul yang berat. Kakinya pun masih kukuh berdiri dan berjalan di lumpur yang pekat. Puji Benny. Betul sekali Benny, Pak Bejo sudah terbiasa melakukan hal tersebut sejak remaja. Dia pun melakukannya sebatas dengan kekuatan dan kemampuannya. Dia tidak pernah memaksakan untuk melakukan kegiatan yang di luar batas kemampuannya. Jika kita paksa, bisa-bisa tangan atau kaki kita bisa cedera, jawab Pak Anto. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Fungsi otot pada manusia antara lain, yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Fungsi yang kedua yaitu menggerakkan jantung. Fungsi yang ketiga yaitu mengalirkan darah yang terdiri dari atas zat-zat, yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Macam-macam otot manusia. Yang pertama, ada otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Ciri-ciri otot polos yaitu waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Yang kedua, bentuk dari otot polos adalah gelendong. Yang ketiga, terletak pada organ dalam. Yang keempat, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. 5. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. Yang keenam, dipengaruhi oleh saraf otonom. Yang ketujuh, otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Dan yang kedelapan, tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Ya, itulah
ciri-ciri otot polos. Yang kedua ada otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Berikut ciri-ciri otot lurik. Yang pertama, berbentuk silinder dengan garis gelap terang. Yang kedua, melekat pada rangka. Ketiga, bekerja secara sadar dengan perintah otak. Yang keempat, cepat dan mudah lelah. Yang kelima, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel. Yang keenam, mempunyai pigmen mioglobin. Dan yang terakhir, memiliki inti sel yang berada di tepi. Ya, itulah ciri-ciri otot lurik. Kemudian yang ketiga ada otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung, misalnya memiliki sisi gelap, terang, dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Berikut ciri-ciri otot jantung. Yang pertama, otot jantung berbentuk silinder. Yang kedua, memiliki percabangan. Yang ketiga, otot jantung terletak pada jantung. Yang keempat, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. 5. Bekerja tanpa kesadaran manusia. Dan yang terakhir, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Ya, itulah ciri-ciri otot jantung. Tunjukkan di mana letak otot-otot ini berada. Hubungkan dengan menggunakan garis. Untuk yang pertama yaitu otot polos. Yang kedua otot lurik. Dan yang ketiga otot jantung. Silakan kalian tulis di buku dan beri tanda penghubung menggunakan garis di mana letak otot-otot tersebut. Perhatikan bacaan berikut ini. Otot manusia. Otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Adapun fungsi-fungsi yang lain antara lain untuk mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, dan menjaga suhu tubuh. Semua fungsi otot tersebut dapat dilakukan apabila otot dalam keadaan sehat tanpa terjadi gangguan atau kelainan. Otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Gerakan yang disengaja berarti dilakukan secara sadar dan membutuhkan usaha tersendiri pada tiap-tiap bagian otot. Contoh gerak yang disengaja antara lain berjalan, membungkuk, memutar, memegang, dan mengangkat. Selain itu, otot dalam tubuh manusia juga berperan dalam gerakan manusia yang tidak sengaja. Gerak manusia yang tidak disengaja adalah gerakan yang terjadi secara otomatis. Contoh gerak yang tidak disengaja antara lain pernapasan, gerak
pencernaan makanan melalui sistem pencernaan dan detak jantung. Otot dalam tubuh juga berfungsi memberikan dukungan. Otot-otot dalam tubuh manusia, khususnya otot-otot pada rangka, bekerja untuk mendukung tubuh. Misalnya ketika duduk dan berdiri, otot-otot rangka ini akan melakukan penyesuaian gerakan dengan memperkuat sendi dengan menopang tulang sehingga berada pada posisi yang tepat. Selain itu, otot rangka juga memegang peranan penting dalam menentukan kekuatan tubuh secara keseluruhan dan kemampuan untuk melakukan aktivitas fisik. Dengan otot yang kuat, maka kesehatan tubuh kita juga terjaga dan kita pun bisa melakukan berbagai gerakan. Fungsi lain dari otot adalah untuk mempertahankan postur tubuh. Otot-otot rangka membantu manusia misalnya untuk berdiri dan mempertahankan sikap tegak. Dalam hal ini, otot-otot tersebut juga membantu menjaga keseimbangan tubuh. Otot juga berperan dalam menjaga suhu tubuh secara keseluruhan. Sistem otot dapat merespon jika tubuh mengalami penurunan dan peningkatan suhu tubuh. Contoh respon otot ketika terjadi penurunan suhu tubuh adalah menggigil. Menggigil adalah respon tidak sengaja di mana otot berkontraksi secara tepat untuk menghasilkan panas. Otot yang menggigil tersebut menuntut meningkatkan darah yang mengandung oksigen untuk meningkatkan suhu tubuh. Ya, itulah bacaan mengenai otot manusia. Berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok masing-masing paragraf. Untuk yang pertama, ide pokoknya yaitu otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi utama adalah untuk bergerak. Ya, kemudian untuk paragraf kedua sampai paragraf ke-6, silakan kalian tulis ide pokoknya di buku tulis kalian masing-masing. Setelah kalian menentukan ide pokok, buatlah gambar cover bacaan di atas. Masih ingatkah kalian pengertian dan unsur-unsur yang harus ada dalam cover? Agar dapat menghasilkan gambar cover yang baik, kamu harus benar-benar memahami isi bacaan terlebih dahulu. Setelah itu, kamu harus menentukan terlebih dahulu desain background atau latar. Ada dua macam desain dalam membuat cover. Yang pertama yaitu cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Pada jenis ini tidak ada gambar yang memenuhi halaman. Bahkan terkadang hanya berisi judul, nama pengarang, dan nama penerbit. Dengan demikian yang nampak dominan adalah warna putih dan ruang kosong. Ruang kosong semacam ini dimaksudkan sebagai ruang yang lega agar mata tidak sesak terpenuhi oleh gambar. Yang kedua yaitu desain penuh warna dan gambar. Pada jenis ini, bagian yang dominan adalah gambar ilustrasi dan judul. Selain itu juga disajikan permainan warna yang mencolok dan bervariasi. Nah, sekarang giliran kalian untuk membuat gambar cover buku. Buatlah cover buku dari bacaan yang berjudul Otot Manusia. Gambar yang kamu buat haruslah memperhatikan
unsur-unsur dalam membuat cover seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Demikian pembelajaran untuk pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat meski belajarnya masih di rumah. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.